Jens Raven memiliki potensi besar untuk bisa menaikkan level permainan timnas jika tidak dicadangkan lagi. Elkan Bagot diminati oleh dua klub Liga Inggris. Media Vietnam resah melihat perkembangan timnas Indonesia, sementara itu nyali Bahrain dan Cina ciut setelah mendengar Indonesia menambah 3 pemain naturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jens Raven menjalani debut yang sangat mengesankan bersama timnas Indonesia U19. Pada laga perdana, dia langsung mencetak gol di hadapan publik sepak bola Indonesia. Jens Raven menjadi salah satu dari 6 pencetak gol ketika timnas Indonesia U19 menghancurkan timnas Filipina U19 dengan skor 6-0 pada matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain berusia 18 tahun ini baru bermain di babak kedua, masuk pada menit ke-68 menggantikan Arhan Kakak. Pada menit ke-87, Jens Raven berhasil membobol gawang Filipina U19. Gol ini menjadi yang pertama baginya setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 27 Juni 2024. Meskipun sempat bermain 4 kali untuk timnas U20 di Toulon Cup 2024 Prancis, Jens Raven kini menunjukkan potensi yang luar biasa. Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI berharap Jens Raven terus mencetak gol dan berkontribusi lebih baik lagi. Peluang untuk naik ke timnas senior tetap terbuka untuk Jens Raven, dan jika Jens Raven terus menunjukkan performa yang baik di Piala AFF U19 2024, kesempatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa menanti. Semoga Jens Raven terus mengeluarkan kemampuannya dan tidak lagi dicadangkan pada laga lanjutan Indonesia versus Kamboja Sabtu mendatang. Media Vietnam telah menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia yang membuat Golden Star Warriors mulai merasa cemas. Sebelumnya, Vietnam memiliki dominasi atas timnas Indonesia ketika dilatih oleh Park Hang-seo. Namun, kedatangan pelatih Shin Tae-yong secara perlahan mengubah peta kekuatan timnas Indonesia. Selain itu, Vietnam sedang mengalami masa transisi dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier, dan saat ini timnas Vietnam mereka diasuh oleh pelatih baru Kim Sang-sik. Dalam 3 pertandingan terakhir melawan Vietnam, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Golden Star Warriors. Media Vietnam menilai bahwa kemajuan timnas Indonesia tidak hanya ketika pemain naturalisasi, tetapi juga karena mereka telah berkompetisi melawan tim-tim kuat di dunia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah melakukan uji coba melawan Argentina, Curaçao, Burundi, Turkmenistan, dan Palestina. Selain itu, mereka juga berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia seperti Jepang, Australia, dan Irak. Pengalaman ini membantu pemain Indonesia berkembang lebih baik. Hasilnya, timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat prestasi ini, Vietnam berencana mengikuti langkah timnas Indonesia dengan menggelar laga uji coba melawan tim-tim kuat. Dalam jadwal FIFA Matchday pada September dan Oktober 2024 mendatang, Vietnam akan menghadapi Thailand, Rusia, Panama, India, dan Lebanon. Persiapan ini dilakukan untuk menghadapi ASEAN Cup yang akan digelar pada November 2024, di mana Vietnam akan kembali berjumpa dengan timnas Indonesia karena berada di dalam grup yang sama. Elkan Bagot, bek naturalisasi timnas Indonesia, sedang mengalami dilema saat bermain di Inggris. Menurut laporan, 2 klub Inggris berbeda level menunjukkan minat untuk merekrutnya. Derby County dan Wycombe Wanderers dikabarkan tertarik meminang bek kiri Ipswich Town ini. Namun, di klub tempat Elkan saat ini bermain, posisinya belum pasti. Pelatih McKenna pernah menyatakan akan meminjam pemain ini dalam beberapa kesempatan. Beberapa bulan terakhir, Elkan Bagot menghadapi beberapa masalah. Pertama, ada masalah terkait hubungannya dengan timnas Indonesia, negara yang telah ia bela. Kedua, masa depannya di Ipswich Town menjadi tanda tanya. Permasalahan dengan timnas Indonesia bermula saat pemanggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Sayangnya, Elkan tidak merespon panggilan tersebut meskipun saat itu klubnya memang vakum. Ipswich Town juga tidak memberikan jawaban atas pemanggilan ini. Tidak hanya itu, Elkan Bagot malah mengunggah foto liburannya bersama sang kekasih. Hal ini menimbulkan kemarahan
termasuk dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hingga saat kualifikasi Piala Dunia 2026, nama Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Di klub, nama Elkan Bagot tercantum dalam skuad Ipswich Town di website resmi Premier League. Namun, itu tidak menjamin dia akan tetap di Ipswich Town saat klub tersebut berkompetisi di kasta tertinggi Liga Inggris. Terkait minat dari dua klub, Elkan kemungkinan besar akan bergabung dengan Derby County. Klub ini bermain di divisi Championship yang merupakan kasta kedua Liga Inggris, sementara Wycombe Wanderers hanya berlaga di League One yang masuk dalam kasta ketiga Liga Inggris. Peluang untuk bermain di kasta lebih tinggi tentu lebih baik di Derby County karena penampilan yang bagus bisa menjadi tiket untuk naik kasta. Klub manapun yang dipilih oleh Elkan semoga menjadi kesempatan baginya untuk kembali memperbaiki komunikasinya dengan timnas Indonesia setelah menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk diperkuat oleh 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga pemain ini adalah Jens Raven, Maures Mohinoke, dan Ole Romeni. Jens Raven baru-baru ini resmi menjadi warga negara Indonesia dan berpotensi menjadi andalan timnas Indonesia. Pada ajang Piala AFF U19 2024 bisa menjadi momen bagi Jens Raven untuk menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan panggilan dari pelatih timnas senior Sintayong. Maures Mohinoke juga sedang menjalani proses naturalisasi. Ia diharapkan akan berkontribusi saat timnas Indonesia U19 berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September 2024. Terakhir, ada Ole Romeni. PSSI sedang berusaha meyakinkan penyerang berusia 24 tahun ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika ketiganya bergabung, Sintayong dapat memainkan mereka sebagai pengisi lini depan. Ole Romeni cocok sebagai winger kanan, Maures Mohinoke sebagai winger kiri, dan Jens Raven sebagai penyerang tengah. Kehadiran mereka membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk finish setidaknya di posisi keempat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi keempat akan memastikan timnas Garuda melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mendapatkan posisi keempat, timnas Indonesia harus mengungguli Bahrain dan China. Peluang mengalahkan kedua tim ini lebih terbuka daripada saat menghadapi 3 tim lainnya di grup C, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan tim-tim langganan Piala Dunia. Judul artikel Soha yang menyebut penyerang naturalisasi ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi timnas China. Jens Raven yang baru saja menjadi WNI dan proses naturalisasi Maures Mohinoke serta upaya PSSI untuk merekrut Ole Romeni menjadikan tantangan berat bagi pesaing langsung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama China dan Bahrain. Itulah rangkuman berita terkini seputar timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.